Jantung Luming berdetak kencang, seperti detak jantung Dewa Kuno, bagaikan genderang. Sebuah kekuatan mengalir dari jantung Dewa Kuno, merasuki seluruh tubuh Luming, dan perlahan-lahan memperkuat tubuh spiritualnya. Jantung Dewa Kuno dapat menyerap energi dari dunia luar secara konstan, lalu menghasilkan energi khusus untuk memperkuat tubuh spiritual Luming. Kecepatan ini memang lambat, tetapi setelah bertahun-tahun terakumulasi, tubuh spiritual Luming jauh lebih kuat daripada orang biasa. Umumnya, dalam proses peningkatan kultivasi, tubuh spiritual juga akan ditempa oleh kekuatan ilahi, dan kemudian akan ditingkatkan. Oleh karena itu, semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat pula tubuh spiritualnya. Namun, tubuh spiritual Luming saat ini setidaknya sebanding dengan 4 Raja Dewa atau 4 Raja Dewa atau lebih. Oleh karena itu, vitalitasnya sangat kuat, dan kecepatan pemulihannya juga sangat cepat. Lan Feng menembus ke dalam jiwa penghancur Luming. Sejumlah kecil energi pedang terus-menerus dipaksa keluar. Fiuh, fiuh. Ki pedang kecil melesat keluar dari tubuh Luming, melesat ke tanah, dan menembus lubang-lubang seukuran lubang jarum. Setelah ki pedang kecil ini dipaksa keluar, luka Luming mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 3 hari kemudian, luka Luming telah pulih dan kondisinya kembali ke puncaknya. Pada saat ini, kabut hitam langit dan bumi tiba-tiba bergulung, dan banyak kabut berkumpul di tanah, seolah-olah diserap oleh tanah. Kabut yang mengambang di udara menjadi semakin tipis. Apakah susunannya tersegel? Mata Luming bergerak. Kemungkinan besar Lan Feng dan yang lainnya telah berhasil menyegel keempat mata susunan tersebut. Segera setelah itu, kabut hitam antara langit dan bumi menghilang tanpa jejak. Dataran tak terbatas muncul di depan Luming. Aku harus keluar dari sini. Luming menebak arahnya, lalu terbang cepat. Formasi besar itu disegel. Orang-orang kuat yang dibawa oleh Blue Maple bisa datang ke sini. Jika mereka bertemu dengan orang-orang kuat itu hanyalah jalan buntu. Untungnya, Luming beruntung dan tidak bertemu orang lain. Setelah terbang lebih dari 1 jam, Luming akhirnya meninggalkan dataran dan tiba di suatu tempat yang dipenuhi pegunungan tandus. Intuisinya memberitahu Luming bahwa ia telah sepenuhnya meninggalkan tempat yang ditutupi formasi aslinya. Namun, setelah tiba di sini, Luming tidak menyerah, karena ada berbagai macam hantu berkeliaran di pegunungan liar. Luming melihat hantu, mayat busuk, kerangka, zombie berambut merah, Itu adalah tempat berkumpulnya hantu. Nak, aku akan mengajarimu cara menyamarkan napas sebagai hantu. Suara iblis tulang terdengar lagi. Terima kasih banyak. Luming sangat senang. Luming awalnya berencana melewati area ini karena ia akan mencari para panglima perang kera, tetapi ia tidak tahu di mana para kera itu berada, jadi ia harus memutar dan mencoba peruntungannya. Luming memperkirakan bahwa sebagian besar kera hidup di kedalaman hantu, jadi ia hanya perlu terus berjalan ke arah hantu-hantu itu. Namun, jika napas itu bisa disamarkan sebagai hantu, aksinya akan jauh lebih mudah. Tak lama kemudian, sebuah informasi muncul di benak Luming. Itu adalah jurus rahasia yang diwariskan kepadanya oleh iblis tulang. Luming tidak terkejut. Iblis kerangka itu memiliki penampilan seperti kerangka. Wajar saja memiliki jurus rahasia ini. Jurus rahasia semacam ini hanyalah trik kecil untuk menyamarkan napas. Teknik ini juga sangat mudah dipraktikkan. Tanpa banyak waktu, Luming memahaminya. Pikiran bergerak dan jurus rahasia itu bekerja. Ki hantu dari langit dan bumi menyatu dengan Luming dan menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, Luming berubah menjadi sosok hantu. Teknik rahasia semacam ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu menyerap gas hantu di sekitarnya, sehingga menyembunyikan napasnya sendiri. Sulit untuk mengatakannya, dan mudah untuk mengenali apakah itu makhluk yang sangat cerdas. Namun, Luming menemukan bahwa hantu-hantu di dalam hantu itu sangat rendah kecerdasannya. Metode ini cukup untuk menipu mereka. Benar saja, Luming terbang ke depan. Beberapa zombie berambut merah melewati Luming, mengabaikannya sepenuhnya dan menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Haha, bagus. Dengan senyum di hatinya, Luming menenangkan diri, mempercepat langkahnya, dan bergegas ke pegunungan liar. Sepanjang perjalanan, tidak ada hantu yang menyerangnya. Sepanjang perjalanan melewati pegunungan liar, ia tiba di daerah lain. Kisaran hantu sangat luas, dan ada banyak hantu. Luming juga tidak memiliki tujuan, bagaimanapun, mengandalkan perasaannya, telah menuju ke kedalaman hantu. Setengah bulan kemudian, Luming tidak tahu seberapa jauh jarak yang telah ditempuhnya, dan masih belum dapat menemukan prajurit kera itu. Di mana para kera itu? Mereka tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Mereka sudah punah. Gumam Luming, lalu menggelengkan kepalanya. Menurut Lansang, bagaimana mungkin mereka bisa punah dengan mudah? Luming hanya bisa bersabar dan terus mencari. Raungan, raungan. Tepat saat Luming melewati pegunungan, beberapa raungan terdengar dari pegunungan. Kemudian, beberapa sosok besar menyerbu Luming, dan kekuatan dahsyat itu bagaikan angin kencang yang menindas Luming. Terkejut, Luming mundur dan mengamati dengan saksama. Di depan mereka, ada 3 sosok. Masing-masing suara tingginya sekitar 2 meter. Seluruh tubuhnya gelap, matanya merah, dan mulutnya menunjukkan taring. Inilah prajurit kera. Luming sangat gembira. Sebelum masuk,
Lan Sang menjelaskan kepada Luming penampilan para panglima perang kera, yang sangat mirip dengan yang ada di depannya. Akhirnya, kami menemukan prajurit kera. Luming juga menatap Luming di antara kerumunan kera dan kera. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa tujuannya? Salah satu simpanse berbicara, dan suaranya penuh dengan tirani. Jelas, klan perang kera tidak sebanding dengan hantu lainnya. Mereka sangat cerdas. Mereka dapat dengan mudah melihat bahwa Luming bukanlah hantu, tetapi manusia. Tuan-tuan, tetapi para prajurit perang kera. Luming bertanya dengan suara berat. Ya, kenapa kau datang sendirian? Apakah Taiksu Seng Chao mengirimmu untuk menyelidiki kebenaran dan kepalsuan klan perang kera Ming? Seorang prajurit kera dingin, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Boom, boom, dua kera lainnya juga memancarkan napas yang kuat. Raja setengah langkah. Ketiga panglima perang kera ini semuanya adalah pencapaian Dewa Banbu. Beberapa orang, aku salah paham. Sejujurnya, aku adalah keturunan Jingyu. Luming berkata langsung bahwa dia tahu identitasnya. Jingyu Zanzu, apakah kau mengatakan bahwa kau adalah keturunan Jingyu Zanzu? Pada saat yang sama, tiga simpanse berseru kaget. Nama asli Yuzu adalah Jingzi Zanzu. Luming mendapat ide. Tidak buruk. Luming langsung mengangguk. Wah, apa kau punya bukti? Kalau kau tidak punya bukti untuk bicara omong kosong di sini, konsekuensinya akan sangat serius. Suara dingin seorang prajurit kera, ditambah sepasang taring bermulut, terdengar sangat ganas. Beberapa panglima perang kera menatap Luming dengan saksama. Jika mereka tahu Luming berbohong, mereka akan mengambil tindakan keras untuk membunuhnya. Luming berkata sambil tersenyum tipis, lihat. Setelah mengatakan itu, Luming mulai mengendalikan formula kata perang. Saat mengenali lautan, formula kata perang bersinar, lalu muncul dari alis Luming. Kata kuno, perang, muncul dari Luming, bersinar terang dan memancarkan aroma yang khas. Kata kuno asli, perang. Karakter kuno asli Jingyu Zanzu sebenarnya ada padanya. Benarkah dia keturunan Jingyu Zanzu? Seru tiga panglima perang kera satu demi satu, mata mereka terbelalak lebar, dan mereka sangat terkejut. Sua, sua, sua. Pada saat ini, ada lebih dari 20 sosok terbang keluar dari pegunungan di bawah, semuanya adalah kera. Beberapa dari mereka adalah eksistensi alam dewa, penuh dengan napas. Mereka semua terkejut melihat kata, perang. Karakter kuno asli Jingyu Zanzu telah dilahirkan kembali. Sepertinya dia benar-benar keturunan Jingyu Zanzu. Tidak mungkin salah. Beberapa panglima perang kera di kerajaan Tuan membicarakannya. Sekarang kau percaya, Luming memasang formula kata perang, dan berkata sambil tersenyum. Kau memiliki karakter Cina kuno asli, perang. Aku tentu saja percaya, namun, masalah ini sangat penting. Kita perlu merenungkan hal di atas bahwa kau sedang menunggu di sini dan menunggu kabar dari para orang dewasa. Jalan perang kera di kerajaan dewa. Tentu saja, Luming tersenyum dan menunggu dengan tenang di udara. Dan seorang prajurit simpanse mengeluarkan sepotong tulang hitam dan memukulnya. Kemudian cahaya gelap muncul dan menghilang. Luming menduga itu adalah sesuatu yang mirip dengan rune giok. Setelah menunggu lama, tulang-tulang hitam di tangan klan perang simpanse memancarkan cahaya terang dan tampaknya menerima berita itu. Setelah membaca berita itu, prajurit kera itu bergerak sedikit, lalu menggerakkan bibirnya untuk berkomunikasi dengan kera lain. Setelah beberapa saat, prajurit kera itu berkata, siapa namamu? Luming, jawab Luming. Luming, kan, orang dewasa datang untuk menyuruh kita pergi ke tanah klan bersama kita. Kera dan ras itu, Luming sedikit mengernyit. Lan Sang memberitahunya bahwa Jingyu patuh dan hormat kepada Jingyu. Sekarang Jingyu telah jatuh. Sebagai satu-satunya keturunan Jingyu, Luming juga merupakan pemimpin klan tempur kera. Ketika mereka melihatnya, mereka seharusnya bersikap hormat. Bahkan jika kepala klan perang Hades mengetahuinya, dia seharusnya menyambutnya secara langsung. Namun kini, bukan saja para petinggi klan perang kera tidak datang menemuinya, nada bicara mereka pun tak lagi sopan. Luming merasa bingung dalam hatinya, tetapi ia tetap tampak ragu. Baiklah, aku ingin kau menunjukkan jalannya. Luming tersenyum dan melangkah maju. Lebih dari 20 panglima perang kera, dengan tubuh sedikit gemetar, mengelilingi Luming di tengah. Tolong, seorang prajurit kera di kerajaan Tuan tersenyum dan terbang maju terlebih dahulu. Luming mengikutinya. Namun, ketika Luming baru saja berangkat, sebuah raungan mengerikan datang dari belakang, dan beberapa pasukan kuat menyerbu ke arah Luming. Itu adalah seorang prajurit kera. Kuku prajurit kera itu sangat panjang. Kukunya mencakar Luming seperti pisau. Ini adalah raja setengah langkah dari Hades dan kera. Namun, Luming tampaknya telah menduga, melihat ke belakang adalah sebuah ledakan, membombardir cakar lawan. Boom! Dengan raungan, Luming tetap tak bergerak, sementara tubuh prajurit kera itu terbang keluar dan batuk darah. Tentu saja, Luming berbelas kasih. Jika tidak, seorang raja setengah langkah akan benar-benar hancur. Ya, melihat ini, para panglima perang kera lainnya cukup terkejut. Mereka semua menghela napas, menyelimuti Luming dan menguncinya. Luming dikelilingi oleh lebih dari 20 panglima perang kera. Kultivasi 8 lapis Tianshan tidak lemah, layak menjadi keturunan Jingyu Zanzu.
Seorang prajurit kera berbicara. Kenapa? Tanya Lu Ming dengan tenang. Awalnya, ia merasa ada yang tidak beres. Aku waspada. Aku tidak menyangka pihak lain akan menyerangnya. Ia tidak mengerti mengapa para kera menyerangnya. Lan Sang memberitahunya bahwa selama ia menunjukkan formula kata perang, prajurit kera itu pasti akan menghormatinya sebagai guru. Sangat sederhana. Pesan dari Tuan adalah untuk membunuhmu dan mengambil aksara Cina kuno aslimu. Seorang prajurit kera di kerajaan Tuan berkata dengan dingin. Terserah kau. Lu Ming membuka mulutnya, lalu tiba-tiba melangkah keluar dan menyerbu ke suatu arah. Sebuah senjata panjang muncul di telapak tangannya, yang sebesar gunung, dan membombardir. Berikan padaku. Salah satu dari mereka adalah seorang prajurit hebat dengan semangat perang yang kuat di matanya. Ia melangkah di udara dan menyerbu ke arah Lu Ming. Dalam proses menyerbu keluar, sebuah tongkat besi muncul di tangannya, dan tongkat itu meraung ke arah Lu Ming. Prajurit kera ini memiliki prestasi yang sama dengan Raja Dewa. Namun, Shen Wang Yizong masih bukan lawan Lu Ming. Boom! Tombak dan batang besi membombardir bersamaan, membentuk lingkaran gelombang kuat, menyebar ke segala arah. Kemudian, prajurit kera itu mundur. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mata kera dan panglima perang lainnya terbelalak, menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah mendengar tentang keberadaan Raja Dewa dan Raja Berat. Datang lagi. Prajurit kera yang terpukul itu meraung. Tubuhnya membesar dan otot-ototnya membengkak. Seekor kera raksasa dengan tinggi 10 meter tumbuh. Boom! Kera besar itu mengacungkan tongkat besi dan meraung ke arah Lu Ming lagi, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Potong bulan. Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang, dan menunjukkan gerakan memotong bulan. Serangan kedua pria itu bertabrakan lagi, dan kali ini, masih merupakan langkah mundur yang sengit dari para panglima perang kera. Namun, wajah Lu Ming juga berubah, karena kali ini, Lu Ming merasa bahwa kekuatan tempur klan perang kera telah berlipat ganda. Kekuatan tempur berlipat ganda, klan perang kera dapat menggandakan kekuatan tempurnya. Ini sangat mirip dengan formula kata perang. Lu Ming samar-samar tahu mengapa klan perang kera Ming ditundukkan oleh Jing Yu, dan mengapa ia begitu terkejut melihat formula kata perang. Mungkin saja klan perang Hades menguasai semacam seni rahasia, yang sangat mirip dengan formula kata perang. Ayo lagi, prajurit kera yang kalah meraung dan ingin membunuh lagi. Jangan buang waktu, ayo kita bunuh dia bersama. Akan gawat jika para pemimpin klan tahu. Prajurit kera lain meraung dan napasnya pun keluar. Raja Dewa 3. Kemudian, para prajurit kuat dari klan perang kera lainnya juga mengeluarkan napas yang kuat. Ada 3 Raja Dewa, Raja Ganda dan Raja Tunggal berjumlah 13. Sisanya adalah dewa setengah langkah. Kekuatan tempur orang Ming bahkan lebih lemah daripada orang daratan. Dengan begitu banyak kera yang bertarung bersama, Lu Ming bukanlah lawan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bola. Lu Ming mengirimkan suara ke bola itu. Bola itu langsung menggeliat dan berubah menjadi baju zirah, menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Ketika sangkar bola menutupi seluruh tubuh Lu Ming, lebih dari selusin batang besi berhamburan ke segala arah, dan mengenai kepala dan wajah Lu Ming. Sungguh menakjubkan, tubuh Lu Ming dipenuhi guntur dan kilat, menyambar ke segala arah. Guntur dan kilat menyambar batang besi suku perang kera dengan tepat, dan orang-orang dari klan perang kera bergetar hebat dan mundur berkali-kali. Namun, tidak ada yang terbunuh. Lu Ming berbelas kasih, lagi pula, dia masih ingin menaklukkan para panglima perang kera. Akan lebih sulit lagi untuk membunuh mereka. Sialan, ini kehidupan logam. Seorang prajurit kera meraung. Sua, setelah mengalahkan lebih dari selusin panglima perang kera, Lu Ming melangkah maju dan menyerbu beberapa dari mereka. Petir yang tak berujung itu mengembun menjadi tombak panjang, yang dipegang oleh Lu Ming. Sua, 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 Lu Ming mengacungkan tombak panjang dan menyerang beberapa simpanse. Sentuh, sentuh, sentuh. 3 simpanse berturut-turut terkena tombak petir, menggigil, bulu mereka berdiri dan jatuh ke tanah. Gunakan taktik hantu. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak dan berubah menjadi kera raksasa setinggi lebih dari 10 meter. Pada saat yang sama, simpanse lainnya juga membengkak. Beberapa menjadi 4 atau 5 meter, beberapa 7 atau 8 meter, beberapa lebih dari 10 meter. Lu Ming mengacungkan tombaknya dan membunuhnya. Prajurit kera itu juga menghunus tongkat besi untuk membunuh Lu Ming. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak berbenturan terus-menerus, tetapi bola itu masih lebih kuat daripada dua belah pihak lainnya. Setelah mengenai para panglima perang kera ini, beberapa dari mereka dipukuli dengan menggigil, bulu mereka berdiri tegak, tubuh mereka mengeluarkan asap hitam, dan bahkan bau terbakar jatuh ke tanah. Hanya beberapa dari 3 klan perang Raja Hades yang enggan menghalangi, tetapi tubuh mereka juga mengeluarkan semburan asap hitam. Kekuatan tempur telah ditingkatkan. Lu Ming terkejut. Ia mendapati bahwa ketika tubuh mereka membesar, kekuatan tempur mereka juga meningkat. Tentu saja, rentang peningkatannya bervariasi. Beberapa dari mereka meningkat 1,5 kali lipat, beberapa meningkat 2 kali lipat, dan yang tertinggi meningkat 2,5 kali lipat. Teknik rahasia semacam ini sangat mirip dengan formula kata perang. Katakan, mengapa kau membunuhku? Lu Ming minum banyak dan memaksa mereka untuk melawan para panglima perang kera.
Tidak ada alasan untuk membunuhmu. Seorang prajurit kera besar sedang minum dengan mata dingin. Benarkah? Jangan pikir aku tidak berani membunuhmu. Kalau tidak kukatakan, aku hanya bisa mengirimmu ke jalan. Kata Lu Ming dingin. Siapa yang akan kau bawa ke jalan? Saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari kejauhan. Begitu suara itu jatuh, sesosok muncul di depan Lu Ming. Sosok ini juga seorang prajurit kera. Ia memiliki energi yang tinggi, lebih dari 2 meter, dan otot-ototnya menggembung. Tubuhnya sangat besar. Yang paling menakjubkan adalah napas prajurit kera ini sangat mengerikan, yang membuat wajah Lu Ming berubah drastis. Kerajaan Dewa, dia tidak mungkin salah. Napas prajurit kera ini sangat mirip dengan Raja Dewa kuat yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ia berada di tingkat eksistensi yang sama. Terlebih lagi, prajurit kera ini bermata dingin dan jelas tidak memiliki niat baik. Tetua, ketika panglima perang lain melihat sosok ini, mereka memberi hormat dengan hormat. Kera ini adalah tetua agung dari klan perang para kera. Kau adalah keturunan Jingyu Zanzu. Tetua agung klan tempur Hades melirik Lu Ming dan bertanya dengan ringan, tanpa rasa hormat sama sekali. Lumayan, kata Lu Ming, karena kau tahu aku keturunan Pangeran Jingyu, kau ingin membunuhku. Beraninya kau melakukan kejahatan berikut. Haha, ada apa? Jingyu sudah lama mati, dan karena Jingyu, keluarga kita menyusut di tempat hantu ini. Selama kita membunuhmu, keluarga kita akan membunuh mereka lagi. Betapa luasnya alam semesta di tanah yang luas ini, betapa alami dan tak terkendalinya kita seharusnya. Tetua agung klan perang Hades tertawa dan menatap Lu Ming yang sangat dingin. Lu Ming merasa berkeringat di sekujur tubuh, dan otot-ototnya menegang, merasakan krisis yang hebat. Tiba-tiba, cahaya ilahi meledak di mata tetua agung klan perang Hades dan membunuh Lu Ming. Tiba-tiba, Lu Ming merasa kekosongan di 4 penjuru benar-benar terkunci, dan dia tidak bisa bergerak. Aku akan dibunuh oleh Paman Lan. Ratap Lu Ming. Bukankah selama dia mengeluarkan formula kata perang untuk membuktikan bahwa dia adalah keturunan Jingyu, klan perang kera Ming akan patuh. Tapi sekarang, mengapa para kera dan panglima perang berteriak? Satu persatu, ada perbedaan besar antara kenyataan dan imajinasi. Tepat ketika Lu Ming mengira ia akan mati, ruang di depannya tiba-tiba beriak. Kemudian, sebuah tongkat batu tiba-tiba muncul dan mengenai cahaya. Dengan satu sentuhan, cahaya itu menghilang. Kemudian, di depan Lu Ming, seorang prajurit kera lain muncul. Prajurit kera ini tingginya hanya sekitar 1,8 meter dan terlihat lebih kurus. Dibandingkan dengan kera lain, ia terlihat lebih kurus. Namun, ketika klan perang kera lainnya melihat yang satu ini, wajah mereka berubah satu demi satu. Mereka membungkuk dan berkata, aku telah melihat patriark. Prajurit kera yang kurus dan lemah ini sebenarnya adalah patriark klan perang kera. Patriark, tetua agung klan perang Hades tidak memberi hormat, tetapi wajahnya sedikit jelek. Keracong, kau berani membunuh keturunan Jingyu Zanzu. Beraninya kau. Pemimpin klan perang Hades mendengus dingin, wajahnya muram, dan keagungan yang kuat terisi. Bunuh dia, lalu bunuh dia, kenapa tidak? Tetua agung klan perang kera berkata dengan dingin. Tentu saja tidak, aku bersumpah untuk setia kepada Jingyu Zanzu dan keturunannya. Kau juga bersumpah tahun itu. Apa kau lupa, simpanse-simpanse itu tumbuh dewasa. Tetua agung klan perang kera tampak muram dan tak bersuara. Ada apa? Saat ini, Lu Ming sedikit bingung. Tetua agung klan perang Hades ingin membunuhnya, tetapi pemimpin klan perang kera ingin menyelamatkannya dan tampak setia kepadanya. Pada saat ini, di langit yang jauh, ada bayangan, terus-menerus menyerbu. Mereka semua adalah kera, setidaknya ratusan jumlahnya. Masing-masing memiliki napas yang kuat dan dalam. Banyak tuan, setidaknya mereka lebih dari 7 kali lipat Raja Dewa. Lu Ming ketakutan. Mereka semua sangat kuat, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh Lu Ming. Simpanse-simpanse ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dan berdiri di udara. Mata semua kera dan panglima perang tertuju pada Lu Ming, penasaran. Adik kecil, kau adalah keturunan Jingyu Zanzu. Mari kita lihat aksara Cina kuno aslimu. Pemimpin klan perang Hades memanggil Lu Ming. Bagus, Lu Ming mengangguk dan memanipulasi, rumus kata perang, lagi agar muncul. Kata pertempuran Jue sekali lagi muncul di alis Lu Ming, bersinar dan menarik perhatian semua orang. Kata, perang, kuno yang asli. Benar-benar kata, perang, kuno yang asli. Gumam panglima perang kera itu, lalu tubuhnya sedikit gemetar, menunjukkan kegembiraan yang tak tertandingi. Pemimpin klan perang kera dunia bawah, Kera Huan, silakan bertemu dengan Zanzu. Kemudian, panglima perang kera memberi hormat kepada Lu Ming dengan hormat. Bawahanku, silakan bertemu Zanzu. Kemudian, orang-orang kuat lainnya dari suku perang kera memberi hormat kepada Lu Ming dengan hormat. Namun, tidak semua orang memberi hormat kepada Lu Ming, dan sebagian kecil dari mereka berdiri diam. Tetua itu adalah salah satunya. Silakan berdiri, ketua klan. Apa kau memanggilku Zanzu? Lu Ming dengan cepat membantu panglima perang kera, Kera Huan, berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada masa itu, aku bersumpah untuk setia kepada Jingyu Zanzu, tetapi sekarang Jingyu Zanzu telah jatuh, dan kau adalah keturunannya. Tentu saja,
kau adalah Zanzu baru kami. Panglima perang kera itu membungkuk hormat, tanpa berpura-pura. Begitulah, Lu Ming mengangguk dan berpikir dalam hati, apakah ini yang dikatakan Lan Sang? Sebelum Tetua Agung melihatnya, ia akan membunuhnya, dan ia akan bingung. Dari kera, Zanzu yang baru ada di sini, dan aku tidak ingin melihatmu. Kemudian, pemimpin klan perang kera itu menatap Tetua Agung klan perang kera itu dan berteriak. Zanzu yang baru, hehe, kau punya, tapi aku tidak. Kera itu mencibir. Kenapa tidak? Kera itu berseri-seri. Pada masa itu, Zanzu Jingyu begitu kuat dan perkasa sehingga kekuatan tempurnya tak tertandingi. Tentu saja, aku yakin bahwa anak ini hanyalah seorang kultivator dari alam dewa surgawi. Bagaimana masa depan klan perang kera Ming yang mengikutinya? Kera itu mencibir. Prestasinya bisa ditingkatkan. Dia masih muda, dan prestasinya secara alami akan meningkat di masa depan. Kera itu bersinar. Haha, bisakah kau meningkatkan kultivasimu jika kau ingin meningkatkannya? Tidak semudah itu. Jika kau tidak memiliki bakat unik, prestasimu akan terbatas. Kera itu tersenyum tanpa ragu, dan berkata, dan dia, saat ini, hanya bisa mengandalkan kehidupan logam untuk membantunya. Jika tidak, dengan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri, aku khawatir Raja Dewa manapun dapat membunuhnya. Kera Huan mengerutkan kening dan berkata, apa yang kau inginkan? Jika kau ingin menjadi leluhur prajurit baru dari klan perang kera, kau bisa lulus ujian kami dan membiarkannya memasuki neraka lapis ke-18. Selama dia melewati neraka lapis ke-9, aku akan mengakuinya sebagai leluhur prajurit baru. Nanti, aku akan menyerahkannya padanya. Apa yang kau katakan? Dari suara besar itu, suara kera menyebar ke seluruh penonton. Mendengar ucapan ini, mata beberapa kera yang sebelumnya mengenali klan tempur Lu Ming pun berbinar. Ya, Zanzu sangat penting. Ini berkaitan dengan naik turunnya dan masa depan klan perang. Jika bakat Zanzu yang baru adalah jenderal, dan prestasinya di masa depan tidak begitu baik, apa yang bisa ia lakukan dengannya? Mungkin itu akan menyebabkan kematian para panglima perang kera. Kurasa Tetua benar, dia harus lulus ujian sebelum bisa menjadi leluhur perang yang baru. Ya, untuk memasuki 18 tingkat neraka, selama kau bisa melewati 9 tingkat, kau akan memenuhi syarat. Beberapa orang kuat yang berdiri di samping Tetua membuka mulut mereka. Kami tidak meremehkan Zanzu, tetapi apa yang dikatakan Tetua itu masuk akal. Silakan ikuti ujiannya. Jika Zanzu tidak setuju, kami akan mengirim Zanzu keluar dari dunia hantu dengan selamat. Pada saat ini, seorang kera tua yang mengenali Lu Ming di awal juga berbicara. Kau, Panglima Perang Kera, Kera Huan, sedikit malu. Baiklah, aku berjanji untuk mengikuti ujian. Saat itu, Lu Ming membuka mulutnya dan suaranya menggema di antara hadirin. Ia telah mengalami banyak hal selama ini, dan tentu saja ia juga memahami sebuah kebenaran. Jika ingin meyakinkan orang lain, keluarkan modal yang layak untuk meyakinkan orang lain. Kekuatan adalah modal, dan bakat adalah modal. Oleh karena itu, jika ingin menaklukkan para panglima perang kera, keluarkan modal untuk meyakinkan para panglima perang kera, agar mereka benar-benar dapat dimanfaatkan. Saat itu, Jingyu mampu menaklukkan klan perang kera Ming, tidak hanya mengandalkan rumus kata perang, tetapi juga kekuatan yang tak tertandingi. Dan ia tidak cukup kuat, ia hanya mengandalkan bakat. Baiklah, Patriark, kau sudah mendengarnya. Ia sendiri telah berjanji untuk mengikuti ujian. Sang Tetua menatap Patriark dengan tatapannya. Bagus, kalau begitu ikutlah dalam penilaian. 3 bulan kemudian, buka 18 tingkat neraka. Sang Panglima Perang Kera, Kera Huan, akhirnya membuat keputusan. Melihat perintah Kera Huan, Sang Tetua tersenyum. 18 tingkat neraka tidak mudah dilewati, setiap tingkatnya sangat sulit. Ingin melewati 9 tingkat saja sama sulitnya dengan surga. Jika Lu Ming tidak bisa melewati tingkat ke-9, ada alasan bagus untuk mengirimnya pergi. Jika Lu Ming benar-benar melewati tingkat ke-9, itu menunjukkan bahwa bakatnya sungguh luar biasa. Mengapa tidak mengakui Lu Ming sebagai leluhur perang? Pergilah, Tanah Hui, perintah Kera Huan. Segera, Lu Ming mengikuti Kera Huan dan yang lainnya, terbang ke depan. Setelah terbang beberapa saat, ada pohon-pohon kuno yang besar di depan kami. Pohon-pohon kuno ini benar-benar besar. Diameter pohon-pohon ini lebih dari 100 meter di mana-mana. Banyak pohon kuno bahkan lebih dari 1000 meter diameternya. Mahkota pohon-pohon ini menjulang tinggi ke awan. Sekilas, semuanya adalah pohon-pohon kuno, yang tak tertandingi spektakulernya. Sekilas, ada sosok-sosok yang melompat-lompat di antara pohon-pohon kuno. Semuanya adalah orang-orang dari klan perang kera. Lu Ming terkejut bahwa kera dan panglima perang tinggal di pohon-pohon kuno ini. Kembali ke sini, banyak tuan telah pergi. Kemudian, seseorang mengatur agar Lu Ming tinggal. Segera setelah itu, Lu Ming datang ke pohon kuno dengan diameter beberapa ratus meter. Di antara cabang-cabang pohon kuno, ada halaman lain, yang cukup elegan. Ini adalah tempat tinggal Lu Ming. Lu Ming tinggal di sini. 3 hari kemudian, pada hari ini, seekor kera datang dan mengatakan itu adalah panglima perang kera. Tolong, Lu Ming mengikuti satu sama lain dan tiba di pohon raksasa dengan diameter lebih dari 5000 meter dan memasuki sebuah kuil di Xia.
Aku sudah bertemu dengan kepala suku kera. Lu Ming mengepalkan tinjunya pelan. Zanzu tidak mungkin datang. Aku pernah bertemu Zanzu sebelumnya. Huan si kera memberi hormat kepada Lu Ming dengan tergesa-gesa. Sang patriark datang kepadaku. Ada apa? Tanya Lu Ming. Soal ujian, Zanzu seharusnya tidak terlalu jelas tentang isi spesifik ujian neraka tingkat 18. Wajah kera itu berbinar. Aku benar-benar tidak tahu. Tolong beritahu sang patriark. Kata Lu Ming sopan, neraka tingkat 18 adalah tempat yang aneh bagi para hantu dan arwah. Tidak layak disebut-sebut bagi kami, tetapi sangat sulit bagi kalian anak muda untuk melewatinya. Neraka tingkat 18 bisa dikatakan sebagai tempat pelatihan bagi generasi muda klan perang keraming. Neraka ini terbagi menjadi 18 tingkat, dan setiap tingkat lebih sulit daripada yang lain. Umumnya, bahkan jika Tianjiao Raja Dewa ingin melewati 9 tingkat, mustahil untuk mengatakan bahwa Zanzu hanya memiliki 8 tingkat kultivasi dewa. Monkey Huan dijelaskan, total ada 18 lantai, yang lebih sulit daripada Lu Ming. Namun, Anda tidak perlu melewati 18 lantai, selama Anda melewati 9 lantai, Anda akan memenuhi syarat. Ape Huan mengatakan bahwa bahkan jika Tianjiao yang tak tertandingi dari Raja sangat sulit untuk melewati lapisan ke-9, Lu Ming tidak terlalu khawatir tentang ini. Itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat melewati lintasan Tianjiao. Ketika dia berada di rumah Dewa Surga ke-7, dia mengalahkan hampir semua Tianjiao dari Jiujue Tian Wangfu dan Jiudao Tian Wangfu, termasuk Yuan Yu, yang terbangun 2 kali oleh faktor kekuatan ilahi asli. Di antara Shen Wang Yizong, kekuatan tempur Yuan Yu hampir tak terkalahkan. Di antara Shen Wang Yizong, ada beberapa yang dapat mengalahkan Yuan Yu. Entah faktor kekuatan ilahi asli terbangun lebih dari Yuan Yu, tetapi di Shen Wang Yizong, hampir mustahil dan sulit bagi faktor kekuatan ilahi asli untuk terbangun 3 kali. Terlebih lagi, Lu Ming memiliki semua jenis cara melawan langit. Oleh karena itu, Yuan Yu hampir mewakili puncak kekuatan tempur Raja Dewa. Lu Ming dapat mengalahkan Yuan Yu dengan Tian Shen Qihong. Sekarang lebih mudah untuk mengalahkan Yuan Yu dengan Tian Shen Bazong. Jadi dia yakin bisa melewati lantai ke-9. Selama dia melewati lantai ke-9 dan tidak harus melewati lantai ke-18, Lu Ming cukup percaya diri. Tentu saja, mustahil baginya untuk melewati lantai ke-9 di mata orang lain. Aku akan memberitahumu detailnya ketika neraka lantai ke-18 terbuka dalam 3 bulan. Aku akan datang kepadamu hari ini, dan ada hal lain. Kera itu bersinar. Hal lain, ada apa? Lu Ming bingung. Zanzu, apakah ada orang lain yang pergi ke kota hantu bersamamu? Kera itu bersinar. Yang lain, itu Blue Maple dan mereka. Mata Lu Ming berkilat. Selain memasuki kota hantu, hanya Lan Feng dan yang lainnya. Zanzu, apakah kamu berteman dengan orang-orang itu? Tanya kera itu. Bukan, itu musuh. Secercah cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, lalu bertanya, Kepala suku, di mana orang-orang itu sekarang dan apa yang mereka lakukan? Orang-orang ini menyerang Gunung Sensian akhir-akhir ini. Kupikir mereka teman Zanzu, jadi aku tidak mengirim siapapun untuk menghadapi mereka. Mereka adalah musuh Zanzu. Berbicara tentang ini, secercah cahaya dingin melintas di mata kerahuan. Gunung Dewa, ada apa di sana? Tanya Lu Ming. Lan Feng mendirikan sebuah sekte untuk memobilisasi rakyat. Dia datang dari ibu kota Taixu untuk memasuki kota hantu dan mendapatkan semacam harta karun. Harta karun ini sungguh berharga, dan Lu Ming langsung tertarik. Jika bisa mengambil harta karun yang ingin direbut Lan Feng, diperkirakan pihak lain akan marah. Tidak ada apa-apa selain patung di Gunung Dewa. Jawab kerahuan, tidak ada apa-apa selain patung. Lu Ming terkejut. Tanpa harta karun, apa yang akan dilakukan Lan Feng? Ketua klan, bisakah kau meminjamkanku sekelompok ahli? Orang-orang ini punya dendam padaku. Akun ini harus diurus, kata Lu Ming. Baiklah, karena mereka musuh Zanzu, mereka harus dilenyapkan. Aku akan mengirim seseorang ke sana. Kera itu bersinar. Kepala suku, ada banyak ahli di kelompok orang ini, dan beberapa di antaranya berada di ranah dewa dan raja. Lu Ming mengingatkan, tidak masalah, aku akan mengirim orang sekarang. Setelah mengatakan itu, sepotong tulang hitam muncul di tangan kerahuan, dan mulai memancarkan suara. Sepertinya kekuatan klan perang kera berada di luar imajinasiku. Pikir Lu Ming dalam hati. Melihat penampilan kerahuan, jelas terlihat bahwa ia tidak terlalu peduli dengan keberadaan beberapa alam raja dewa. Dapat dibayangkan bahwa di antara Hades, pasti ada banyak sekali yang kuat di alam Senjun. Lu Ming memutuskan untuk mengambil alih para panglima perang kera. Jika kekuatan dahsyat ini dapat digunakan olehnya, itu pasti akan membantu perkembangannya di masa depan. Setengah jam kemudian, sekelompok simpanse mengikuti Lu Ming dan terbang jauh. Zanzu, aku akan membawamu. Di samping Lu Ming, ada seekor kera tua berambut putih. Ia adalah yang terkuat yang membantu Lu Ming kali ini. Ia disebut kera terbang. Baiklah, terima kasih, Tuan. Lu Ming mengangguk. Kemudian kera itu terbang dengan lambaian tangannya. Cahaya ilahi menyelimuti daratan Ming. Tiba-tiba, kecepatan mereka meningkat tajam, terbang ke kejauhan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah gunung menjulang tinggi di depan. Gunung itu sangat besar, menjulang menembus awan, menutupi area yang menakjubkan, tanpa ujung yang terlihat.
Zanzu, ini Gunung Sensiang. Orang-orang asing itu ada di sana. Kita akan membunuh mereka. Si kera terbang. Tunggu sebentar, ayo kita naik dari sisi yang lain. Kata Lu Minglian dengan sibuk. Dia tidak ingin muncul. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Lan Feng di sini. Jika kau membunuhnya secara langsung, dia tidak tahu tujuan Lan Feng. Bagus. Si kera Fei mengangguk dan setuju. Mereka adalah keturunan kera Huan, dan mereka sangat mendukung Lu Ming, jadi mereka masih patuh pada kata-kata Lu Ming. Segera, mereka bergegas dari sisi yang lain ke puncak gunung. Gunung itu penuh dengan berbagai macam hantu. Melihat Lu Ming, ia ingin segera menyerbu, tetapi ketika melihat para panglima perang kera, mereka menunjukkan rasa takut satu persatu dan mundur dengan cepat. Mereka pergi tanpa hambatan ke puncak, dan tak lama kemudian mereka berada di dekat puncak gunung. Raungan, gagaga, ketika kami sampai di sini, kami mendengar jeritan melengking dan mengerikan di sisi lain, serta semua jenis lampu berkedip dan meraung terus-menerus. Itu jelas sebuah perang. Mereka mencari batu untuk menyembunyikan tubuh mereka, dan kemudian melihat dari jauh. Hal pertama yang mereka lihat adalah patung batu besar. Patung batu ini tingginya ribuan kaki dan sangat besar. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa patung batu itu diukir dengan dewa primitif. Ada 4 rantai batu besar yang mengunci patung itu. Kemudian, Lu Ming melihat Maple biru, dan Feng biru membawa sejumlah orang kuat. Lan Feng dan orang kuatnya terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian berada di pinggiran. Karena ada banyak hantu, mereka menyerang mereka. Orang-orang ini melawan hantu-hantu ini. Dan Blue Maple, bersama sebagian dari mereka yang kuat, dengan putus asa membombardir keempat rantai batu di sekitar patung itu. Lu Ming melihat ada 1 rantai batu yang telah putus, dan masih tersisa 3. Mereka menyerang yang kedua, ketika Dangdang, menyerang satu demi satu, membombardir rantai batu, dan meledak ke langit. Rantai batu itu bergetar hebat, dan Mars memancar kemana-mana. Rantai yang keras, mata Lu Ming bergerak, namun, ada 2 orang kuat teror di kerajaan Tuan dan banyak dewa tingkat tinggi yang terlibat dalam serangan terhadap rantai itu. Begitu banyak orang kuat bergandengan tangan dan tidak dapat memutuskan rantai sekaligus. Biarkan saja rantai itu muncul di atas celah kecil. Orang kuat di kerajaan Tuan hanya dapat meninggalkan celah kecil di atasnya. Anda dapat membayangkan betapa kerasnya rantai ini. Hanya ketika celah semakin banyak, rantai itu dapat diputus. Raungan, gagaga, di luar, hantu yang tak terhitung jumlahnya, semua jenis hantu, terus-menerus menyerang Blue Maple.